Teman-teman, sebelum menyaksikan tayangan ini, jangan lupa like, komen, lalu subscribe. Bagi yang sudah subscribe, semoga beruntung selalu. Amin. Karena Sunan Kalijaga ini wali yang tergolong kalau bahasa Jawanya wali lelono, wali yang mengembara kemana-mana. Maka ceritanya banyak di mana-mana. Saat dia mengangkat Sunan Bonang jadi guru, itu dia kemanapun Sunan Bonang diikuti. Sampai kemudian nanti dia oleh Sunan Bonang dianggap tuntas ilmunya, disuruh naik haji. Cuma zaman dulu naik haji, kalau pakai kapal nggak bisa langsung, harus transit dulu. Dan Sunan Kalijaga transitnya di Malaka. Transit di situ agak lama dan konon disitulah nanti beliau ketemu guru-gurunya selain Sunan Bonang. Yang kalau dalam cerita-cerita ada 3 orang guru yang dia temui di situ sekaligus, meskipun waktunya tidak bareng. Yang pertama Maulana Maghribi, yang kedua Syekh Sutabris, yang nanti beberapa orang menafsirkan Syekh Sutabris ini ya gurunya Rumi juga, Syamsu Tabriz. Dan yang ketiga dia ketemu Nabi Khidir dan berguru juga pada Nabi Khidir. Dari situ nanti lahir Suluk Linglung. Jadi saat nunggu kapal untuk naik haji, dia berguru ketiga orang ini. Ya meskipun nanti ada yang mengkritik dari sisi tahun tidak sinkron, tapi dunia sufi tidak sesederhana itu. Berguru itu tidak harus face to face. Wong ngaji filsafat ini aja banyak kok yang mendengarkan, nggak pernah ngerti saya, cuma ngrungokke suara kutok dari rekaman dari YouTube. Itu kan dunia gaibnya modern. Jadi nggak kenal. Mungkin kalau sudah ngerti saya, walah koyo ngono, nggak percaya, tapi cuma dengarkan suara dianggap ampuh mesti. Jadi itu dulu, dan itu yang dialami Sunan Kalijaga mungkin. Tapi yang jelas di Suluk Linglung dia cerita detail itu tentang guru-gurunya itu, termasuk kaitannya dengan Syekh Syamsu Tabriz yang di situ disebut Syekh Sutabriz. Nah, itu bisa digali dari situ. Kemudian ya guru-gurunya banyak, selain Sunan Bonang nanti ada gurunya yang paling akhir itu Sunan Gunung Jati. Dan nanti ada yang bilang ya sama Syekh Siti Jenar juga, dia juga menimba beberapa wawasan sufistik. Di versi Suluk Linglung yang ketika dialog dengan Nabi Khidir itu nanti ada fase manunggaling kawula Gusti. Dan nanti di Dewa Ruci juga ada fase cerita tentang manunggaling kawula Gusti. Jadi di level ini banyak orang menafsirkan bahwa Sunan Kalijaga itu sebenarnya wawasan sufistiknya sangat tinggi, tidak kalah sama Syekh Siti Jenar, tidak kalah sama Ibnu Arabi dan kawan-kawan. Cuma untuk kepentingan dakwah dia menyesuaikan level pengetahuannya dengan masyarakat. Karena kalau dakwah langsung level tinggi kayak Syekh Siti Jenar dulu, itu bisa bikin orang salah paham karena level pemahamannya nggak nyampe. Ketika Syekh Siti Jenar bilang kita harus bisa mati sak jeruning urip, wah. Terus orang yang tidak ngerti milih mati, akhirnya ada yang begal, ada yang rampok, dipukuli orang kampung sampai tewas, alhamdulillah. Karena ini cepat ketemu Allah kan. Jadi akalnya nggak nyampe. Dan itu yang menurut saya cerdiknya Sunan Kalijaga dalam berdakwah. Jadi meskipun wawasannya luar biasa, dia tidak ujuk-ujuk terus ngasih wawasan yang tidak bisa dipahami oleh umatnya. Dan terbukti nanti dakwahnya sukses luar biasa, khususnya yang lewat media seni. Dalam catatan saya 50% lebih simbolisme kebatinan Jawa itu hasil karyanya Sunan Kalijaga. Mulai baju, lagu, gamelan, wayang, cerita-cerita wayang, dan seterusnya. Saya tidak akan cerita itu ya, di buku-buku sudah banyak yang menjelaskan.
bagaimana seninya Sunan Kalijaga. Bahkan sebagai dalang dia punya banyak nama. Kalau di Jawa Barat dikenal sebagai dalang Sidobrangti. Kalau di Jawa Tengah dikenal sebagai dalang Unehan. Pakai bahasa Jawa Tengah. Dan masih banyak nama-nama yang lain. Termasuk ketika dia masuk ke Jawa Timur itu dia ngarang beberapa lagu yang terkenal sampai hari ini. Lir ilir, gundul-gundul pacul. Itu kan seolah-olah lagu anak-anak, mudah diterima. Kalau lagu anak-anak kan anak-anak melagukan, orang tua mendengarkan. Karena orang tuanya harus ngomong anaknya. Dan di balik lagu itu tersisip ajaran-ajaran yang luar biasa. Malam ini kita tengok dikit-dikit. Oke, jadi itu pengantarnya Sunan Kalijaga. Sebenarnya panjang informasi-informasi biografisnya. Cuma kalau saya lanjutkan di situ nggak jadi ngomong pikirannya.